Ya, oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di tutorial akuntansi keempat. Dan di sini, seperti yang aku bilang waktu itu juga, ini aku bakal bahas tentang soal UTS. Soal UTS, ya tahun-tahun lalu gitu lah. Dan aku di sini memilih untuk mengerjakan membahas soal UTS 2 tahun lalu, yaitu tahun 2023. Karena yang tahun lalu itu, tahun 2024 itu, dosennya adalah Bu Arika. Dan kalau yang tahun sebelumnya itu dosennya Pak Sony. Jadi mungkin menurut aku ini lebih cocok gitu ya. Tapi kalau misal nanti ada dari teman-teman rekomendasi soal yang masih dibingungin itu boleh banget ditanyain ke aku lewat PC juga nggak apa-apa. Itu. Mungkin ini nggak lama-lama ya, langsung aja. Karena ini juga aku record. Jadi kalau misal nanti teman-teman kurang paham bisa nonton ulang recordnya atau di pause sambil mikir. Terus kalau misal masih nggak mudeng juga bisa komen atau tanya aku langsung. Gitu ya. Oke, langsung masuk ke soal nomor satu. Aturan debit kredit untuk akun biaya dibayar di muka. Nah, ini biaya dibayar di muka. Sebenarnya ini nggak ada kerancuan di sini. Ini masuk ke persamaan dasar akuntansi, persamaan ekstensian maksudnya. Aset plus biaya plus apa pengembalian pemilik sama dengan modal plus liabilitas plus penghasilan. Itu kan. Modal itu ekuitas ya sama aja. Dan biaya dibayar di muka itu termasuk aset. Nah, semua yang implement di kiri ini, dia kalau debit itu, kalau bertambah itu di debit dan berkurang di kredit. Maka jawabannya adalah A. Sebaliknya, kalau misalnya semua komponen di eh, kanan ini modal atau ekuitas gitu ya. Semua komponen yang di kanan ini, itu kalau misal bertambah itu di kredit, berkurang di debit. Gitu ya. Lanjut nomor 2, aturan debit kredit untuk elemen aset. Aset ini A ya. Bisa dilihat di sini A di kiri berarti masih sama kayak biaya dibayar di muka karena itu termasuk aset juga sih. Lanjut, 1 Juni perusahaan menerima, benar, 1 Juni perusahaan menerima kas 48 juta. Dari sini kalau misal menerima kas 48 juta berarti debitnya itu kas gitu ya. Kalau misal disuruh penjurnalan gitulah. Perusahaan menerima kas 48 juta dari seorang penyewa untuk sewa gudang selama 1 tahun. Berarti ini perusahaan ini menyewakan gudang ke orang lain gitu ya. Terhitung mulai 1 Juli sampai 30 Juni 2022. Berarti 1 tahun ya benar. Pada tanggal 1 Juli, perusahaan mengakui penerimaan kas tersebut sebagai liabilitas. Karena sebenarnya perusahaan masih harus menyerahkan penggunaan gudang tersebut ke penyewa sampai dengan 30 Juni 2022. Betul, di sini masih nggak ada kerancuan. Liabilitas tersebut akan berubah menjadi penghasilan seiring dengan berlalunya waktu. Secara nilai moneter yang masih merupakan liabilitas sampai dengan 31 Oktober adalah berapa? Nah, di sini kenapa dia menerima 48 juta itu diakui sebagai liabilitas karena dia belum memberikan sewanya sebenarnya ya. Dia utang utang gimana ya? Utang sewa. Jadi pokoknya sewanya itu belum terjadi tapi uangnya udah di muka gitu. Jadi masuknya ke liabilitas. Terus di sini dari 1 Juli sampai 30 Juni. Yang ditanya besar nilai moneter yang masih merupakan liabilitas sampai 31 Oktober. Berarti ada berapa bulan di situ?
ada Juli, Agustus, September, dan Oktober. Udah 4 bulan ya kan. Terus yang ditanya adalah yang masih merupakan liabilitas. Ya, berarti liabilitasnya kan awalnya full ya 48 juta itu sebagai liabilitas. Sekarang udah berjalan 4 berarti dari 12 itu sisa 8 bulan lagi liabilitasnya. 8 per 12 kali 48 juta. Sama dengan 32 juta. Ya kan? Ya, 4 kali 8, 32 ya betul. Seperti itu. Lanjut, pengertian debit di akuntansi. Debit adalah kiri. Ini no debat ya. Berikut informasi akuntansi perusahaan. Saldo akun modal di awal periode adalah 28 juta. Akun modal 28 juta, tambahan setoran dari pemilik sama dengan 6 juta selama periode berjalan. Penghasilan 80 juta, beban 72 juta, dan saldo akhir adalah 38 juta. Yang ditanya adalah price atau pengembalian pemilik. Jadi di sini kita tulis kayak gini ya. Modal awal plus persamanya kan kayak gini. Modal awal plus tambahan modal plus penghasilan. Karena penghasilan itu nambahin nambahin modal ya. Penghasilan kurangi beban terus dikurangin price karena price juga eh, mengurangi modal. Hasilnya adalah modal akhir, modal akhir. Modal awalnya tadi berapa? 28, di dalam juta aja gitu ya. 28 plus 6 plus 80 minus bebannya berapa? 72. Terus minus ini ya, price-nya kita cari ya. Minus PP sama dengan hasilnya adalah 38 juta. Nah, maka PP-nya kalau setelah dihitung 28 tambah 6 tambah 80 min 72 minus 38 itu sama dengan 4 juta. Seperti itu. Lanjut, yang termasuk elemen sumber-sumber pemerolehan dana kecuali. Mungkin aku tulisin lagi persamaannya aset plus beban plus kembalian pemilik sama dengan liabilitas plus ekuitas plus penghasilan. Nah, yang sebelah kiri adalah penggunaan dana, yang di sini adalah pemerolehan dana. Nah, yang termasuk sumber pemerolehan dana kecuali biaya masuk enggak. Nah, berarti A. Liabilitas masuk ya ini yang kanan. Ekuitas pemilik pendapatan ya penghasilan sama aja masuk di kanan. Jadi yang enggak A. Lanjut nomor 7. Mungkin aku sampai semuanya sih. Tapi ntar aku istirahat di nomor 15 kali. Lanjut, berikut contoh prinsip-prinsip berlaku di akuntansi kecuali prinsip dari bawah deh biar aneh. Ini adalah historical cost principle. Principle. Ini prinsip moneter berarti ada juga prinsip moneter yang apa itu? Kita hanya mencatat kejadian yang bisa dihitung dengan moneter itu. Kalau kesatuan usaha itu economic entity assumption, assumption. Itu artinya berarti kita harus memisahkan antara perusahaan sama pemilik gitu. Kegiatan-kegiatan di perusahaan satu berbeda dengan
kegiatan-kegiatannya pemilik usahanya itu. Yang bukan adalah A, bentuk di atas substansi. Lanjut, aturan debit kredit untuk elemen ekuitas pemilik. Ekuitas itu di kanan, berarti bertambah di kredit, berkurang di debit. Liabilitas, sorry, kecoret. Liabilitas juga di kanan ya, sisi kanan, sama aja. Lanjut, ini sama kayak soal tadi, cuma beda angka aja. Berarti ini 156 tambah 9 tambah 80 kurangi 83 kurangi price ya, sama dengan 160. Nah, kalau kalian hitung, price-nya itu bernilai 2 juta. Seperti itu. Lanjut, untuk aturan debit kredit piutang usaha. Piutang usaha itu masuknya aset, maka bertambah di debit, berkurang di kredit. Aset itu kan di sisi kiri ya. Lanjut, 1 Juni perusahaan menerima kas 8 juta dari penyewa untuk sewa gudang selama 1 tahun. Ini mirip kayak tadi ya. Jadi 1 Juli sampai 30 Juni 2002, tahun depan maksudnya. Yang tanya sampai Oktober. Berarti kan di sini ada Juli, Agustus, September, Oktober. Yang ditanya sebagai penghasilan. Ini kan awalnya dihitung sama apa sebagai liabilitas semua. Yang menjadi penghasilan itu udah 4 bulan. Berarti 4 per 12 kali 48 juta. Sama dengan 16 juta ya. Terus nomor 13 yang termasuk elemen bentuk penggunaan dana, kecuali penggunaan dana itu yang di kiri ya. Ini aset di kiri, biaya di kiri, PP di kiri, yang enggak adalah ekuitas pemilik. Lanjut, pengertian kredit di akuntansi adalah kredit, artinya kanan. Nah, lanjut, 1 September perusahaan menerima kas 60 juta. Ini masih konsepnya sama sebenarnya. Nggak tahu ini kenapa konsepnya itu soalnya mirip-mirip kayak gitu. Tapi ini nyatanya beda sih. Ini dia sewa kan. eh, Sewa dari 1 November sampai 31 Oktober. Yang ditanya adalah pas 31 Desember 2021. Berarti 2 bulan ya dari ini. Ada Nov sama Des. Yang ditanya besaran penghasilan yang diakui sampai dengan 31 Desember. Baru 2 bulan, berarti 2 per 12 kali 60 juta. Sama dengan 10. Seperti Mekaten. Oke, oke mungkin aku break dulu kasih 1 menit kali ya. Oke, lanjut nomor 16. Ini masih ya konsepnya sama ya. Pokoknya 1 Oktober sampai 30 September yang tanya 31 Oktober 21. Berarti ini baru eh, sebulan. Sebulan ya. Baru sebulan. Cuma Oktober doang. Nah,
yang masih diakui sebagai aset itu berarti berapa? 11/12 bulan kali 48 kan 44. Lanjut. Nah, ini kan beda kan prinsip yang membedakan pers- perspektif perusahaan dan perspektif pemilik, yaitu ini economic entity assumption. Lanjut, aturan debit kredit untuk elemen pengembalian pemilik. Ini berada di kiri, kalian. Ya punya kalian harus ingat-ingat lah persamaan ekstensian akuntansi A plus B plus PP sama dengan L plus E plus B. Jadi jawabannya A. Lanjut. Oh iya ini emang jawabannya A semua ya. Nggak tahu ini yang emang ngetik soal kayak gitu apa gimana. Tapi ini nanti ujiannya adalah di Sidek Edu dan di mana di Sidek Edu itu pilihannya itu diacak antara teman yang satu dengan yang lain. Jadi nggak mungkin nanti dari kalian jawabannya kunci jawabannya bakal A semua tuh nggak. Ya kemungkinannya tuh kecil banget ya 1 banding 1 juta kali. Lanjut ya, akun modal di debit X. Perusahaan perorangan mengalami rugi. Penutupan akun ILR di akhir periode adalah sebenarnya ini nggak ngaruh sih perusahaan apapun. Yang jelas ini rugi ya. Rugi itu kan berarti penghasilannya itu kurang dari beban, iya kan? Nah, penghas gede berarti gede bebannya kan. Sedangkan waktu kita memasukkan ke ILR, akun penghasilan itu kan dia saldonya di kredit kan. Ini kalau masukin ke ILR itu berarti didebitkan. Berarti di ILR itu masuk ke kredit. Berarti ini kreditnya bakal kurang dari debitnya. Kenapa? Karena di beban itu kan saldo normalnya di debit. Nah, kalau misal ditutup, berarti masuk ke ILR tuh juga di debit, pindah gitu loh. Karena di beban itu kita kreditkan, maka debitnya ILR. Nah, karena ini penghasilan kurang dari beban, maka di ILR itu kredit kurang dari debit. Kalau kalian bingung, ya ingat hubungan ini aja ya. PH, kalau misal PH kurang dari B, maka di ILR itu kredit kurang dari debit. Berarti gedean debit kan. Saldo ILR normalnya di debit. Maka untuk menutup, maka ya, maka ILR ini dikreditkan untuk menutup, maka kreditkan ILR. Nah, kalau kreditkan ILR berarti modalnya didebitkan. Jadi jawabannya A. Lanjut, contoh-contoh akun aset. Contoh akun-akun aset. Yaitu, kecuali bahan habis pakai aset, kas aset, piutang aset, utang usaha, utang ya, liabilitas. Aset ini itu yang punya manfaat di masa depan. Nah, utang tuh nggak punya manfaat ya. Secara secara garis besar aja, nggak usah secara filosofis ya. Lanjut, akun yang merepresentasikan elemen ekuitas pemilik. Ekuitas ini udah identik banget sama modal. Lanjut, persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini pertemuan pertama harusnya. Lanjut, aturan debit kredit untuk biaya gaji dan upah adalah,
Biaya, biaya itu masuk di bagian kiri ya, sisi kiri. Berarti bertambah di debit, berkurang di kredit. Lanjut, rasionalitas atau prinsip yang mendasari persamaan akuntansi dasar. Ya, ini mendasari persamaan akuntansi dasar, yaitu bentuk penggunaan dana sama dengan sumber-sumber pemerolehan dana. Jawabannya A. Bentuk penggunaan dana seperti yang aku tadi bilang, yaitu ada aset, biaya, maksudnya beban, dan dan pengembalian pemilik. Kalau pemerolehan dana itu ada liabilitas, ekuitas, dan penghasilan. Lanjut, yang merupakan penjabaran dari elemen tertentu yang berfungsi wadah untuk menampung perubahan jenisnya sama. Ya, wadah ya, akun ya ini ya. Untuk menampung perubahan yang jenisnya sama. Misal ada akun namanya kas. Berarti dia menampung semua perubahan di yang berhubungan dengan kas gitu. Misal kasnya bertambah atau berkurang, nah itu adalah akun kas. Lanjut, aturan debit kredit untuk elemen pendapatan. Pendapatan itu di sisi kanan, berarti ini bertambah di kredit, berkurang di debit. Lanjut ya, ini masih konsep sama untuk sewa-sewa seperti itu. Yang ditanya yang masih merupakan aset sampai 31 Oktober 2021. Oh, ini jangan lihat jawabannya dulu deh. 1 September sampai 31 Oktober, 31 Agustus. Berarti udah berapa bulan? September, Oktober. 2 bulan ya. Nilai moneter sewa yang masih merupakan aset. Berarti sisa 10 bulan lagi. 10 per 12 kali 48. Hasilnya adalah 8 bagi 12, 4. 4 kali 10, 40. Lanjut, di daftar saldo peralatan mesin. Oh, ini udah beda nih. Peralatan bersaldo normal 24,5. Di laporan posisi keuangan, nilai buku peralatan adalah 17. Ingat ya, ini udah saldo setelah penyesuaian, berarti udah gak ada penyesuaian lagi nih. Berarti 24,5 dikurangi sesuatu, sesuatunya adalah ini, penyusutan peralatan yang 17. X-nya adalah 7, 7,5. 7,5 juta. Oke, lanjut ya. Berpijak pada prinsip ini, lembaga kursus diperlakukan sebagai perusahaan terpisah dari pemilik. Dan perusahaan terpisah dari pemilik. Itu adalah economic entity assumption. Lanjut, akun yang elemen pengembalian pemilik. Akun Prive biasanya namanya. Lanjut, aturan debit kredit biaya listrik. Ini di kiri. Maka ini bertambah debit, berkurang di kredit. Lanjut, ini soalnya sama lagi. Apa ya? Ya udahlah. 1 November sampai 31 Oktober. Yang ditanya sampai 31 Desember 2021. Berarti ada berapa? November dan Desember. 2 bulan. Yang ditanya nilai yang masih merupakan liabilitas.
Berarti yang sisanya ya 10 per 12 kali 48. Ini sama nggak sih? Iya, hanya sama lagi. Bulannya doang. Ya. Lanjut, elemen pengembalian pemilik adalah ya bentuk penggunaan dana yang diserahkan ke pemilik. Sumber pemasukan dari yang besar dari pemilik ini adalah modal. Terus yang dari kegiatan usaha ini namanya penghasilan. Kalau yang ini penggunaan dana ya, yang nilai manfaatnya telah digunakan, berarti beban. Kalau yang masih punya manfaat di masa depan itu namanya aset. Lanjut, aset adalah, tadi aku udah bilang ya, punya manfaat masa depan dan merupakan penggunaan dana. Biaya penggunaan dana, nilai manfaatnya udah dikonsumsi. Ah, lanjut, pendapatan diterima di muka. Nah, ini jangan terkecoh ya. Ini agak jebak juga. Pendapatan diterima di muka itu maksudnya liabilitas, bukan penghasilan. Ya, sama aja sih sebenarnya. Ya, jadi berkurang di debit, bertambah di kredit. Tapi kalau pendapatan dia masuknya ke PH, tapi kalau diterima di muka itu masuknya ke L. Gitu. Lanjut untuk utang usaha. Ini juga di kanan ya. Berarti ini A. Lanjut merepresentasikan elemen aset. Ini biaya, ini utang ya, liabilitas. Biaya dibayar di muka. Nah, ini biaya dibayar di muka itu bukan biaya, bukan masuk beban, tapi masuknya ke aset. Kata kuncinya adalah di muka ini. Kalau ada di mukanya itu berarti konsepnya udah beda. Kayak tadi ya, ini pendapatan diterima di muka, ada di mukanya berarti udah bukan pendapatan, tapi namanya liabilitas. Lanjut, aturan debit kredit untuk bahan habis pakai. Ini juga aset, kiri ya, berarti di sini. Lanjut, ini mirip kayak soal tadi, jenis tadi. 156 tambah 9 tambah 80 minus 83 minus prime sama dengan 160. Maka sama dengan 2 juta. Lanjut, liabilitas. Yang masuk liabilitas adalah, nah, pendapatan diterima di muka. Ini masuk aset, ini masuk aset juga, ini masuk PP. Oke, lanjut ya. Ini masalah prinsip lagi. Transaksi dicatat berpijak pada fakta yang sesungguhnya terjadi, bukan dari aspek legal. Jadi ini adalah prinsip substansi di atas bentuk ya. Sebenarnya aku juga kurang paham ya kenapa prinsipnya ini. Tapi karena pilihan yang lain itu nggak masuk ya. Kesatuan usaha itu kan memisahkan antara
perusahaan dengan pemilik ya. Kalau akrual itu berarti sesuai waktunya gitu. Kalau misal transaksi terjadi, walaupun uangnya belum diserahkan, itu tetap dicatat. Nah, nanti bisa dicari lah ini. Lanjut ya, nomor 43, PEA ya ini. Persamaan Extension Akuntansi. Ini harus hafal juga lah ya. Aset plus biaya plus PP sama dengan L plus E plus PE. Lanjut, oke, lanjut lagi. Diketahui pada akhir periode saldo akun beban 125, saldo akun penghasilan 116. Yang ditanya catatan menutup untuk memindahkan atau menutup laba rugi ke ekuitas. Nah, kita lihat di sini ya, beban itu lebih gede dari penghasilan. Berarti dia rugi kan. Pertama-tama itu menutup akun penghasilan. Itu berarti dari PH, gimana ya nulisnya ya? Di sini dah, di bawah ya. Penghasilan masuk ke ILR. Ini berarti didebitkan, ini ILR dikreditkan. Waktu waktu menutup penghasilan ya. Terus waktu menutup akun-akun beban itu ya beban ditutup ke ILR. Bebannya itu kan saldo awal, saldo normalnya itu di debit kan. Kalau kita tutup berarti di kredit, dikreditkan, terus ILR-nya di debitkan, DR gitu ya. Nah, karena beban apa ini nih? Bebannya itu lebih gede dari penghasilan, maka yang ini ILR DR ini lebih lebih gede dari ini. Berarti ILR saldo normal di bukan saldo normal nih, saldonya di debit. Maka untuk menutup menutup ILR ini ditutup ke ditutup di kredit, dikreditkan itu ya. Berarti ILR kredit modelnya di debit. Nah, ini ILR kredit model di debit. Senilai selisihnya ya 125 kurangi 116 adalah 9 juta. Lanjut, lanjut adalah contoh akun-akun biaya kecuali. Nah, ini jelas ya. Kalau ada di mukanya berarti itu udah bukan biaya. Mau pendapatan juga gitu ya. Pendapatan diterima di muka itu berarti bukan termasuk pendapatan, tapi masuknya liabilitas. Lanjut, penjurnalan berpijak pada dua pilar utama, yaitu ya yang benar adalah prinsip dasar dan persamaan akuntansi. Prinsip dasar itu banyak ya, kayak tadi economic entity assumption, terus ada mungkin prinsip akrual, prinsip ya dan lain-lain gitu lah. Persamaan akuntansi itu ada yang PDA dan PEA itu. Lanjut untuk definisi elemen pendapatan. Nah, ini pendapatan itu di sisi kanan berarti dia masuk pemerolehan dana ya. Yang ini berarti pasti salah ya. Nah, ini bukan. Terus berasal dari mana? Berasal dari kegiatan usaha perusahaan. Jadi misal ada eh, misal perusahaan jasa gitu ya, udah memberikan jasa dia dapat penghasilan. Nah, itu sumber pemerolehan dananya dari kegiatan usaha itu. Tapi kalau yang B dari pihak lain-lain, ya ini nggak tahu ya.
Terus yang C dari pihak lain dengan perjanjian akan dikembalikan di masa depan. Di masa depan. Berarti ini utang ya. Berarti ini adalah L. Terus yang bawah ini penggunaan dana memiliki ini definisi dari aset ya. Jadi jawabannya A. Lanjut. Oh, ini udah beda nih soalnya. 1 Januari perusahaan ini punya total aset 100 juta. 100 juta. 40%-nya berasal dari liabilitas. Berarti liabilitasnya berapa? 40% kali 100 juta gitu kan. 40% kali 100 sama dengan 40 juta. Nah, aset kan sama dengan liabilitas plus ekuitas ya. Berarti, oh di sini ditulisnya modal. Berarti modal sama dengan sisanya ya. 100 kurangi 40 atau 60% kali 40 gitu ya. 60% kali 100 adalah 60 juta. Begitu. Ini pembagian apa ya namanya? Capital structure kalau di Corvin. Terus total penghasilan diketahui 286. Terus beban sama dengan 292. Berarti di sini rugi ya. Perusahaan tersebut rugi senilai 6 juta ya. Rugi 6 juta. Maka dia akan mengurangi si modal ini ya. Apalagi. Terus ada price juga. Ada tambahan modal nggak nih? Nggak ada. Terus price 4 juta. Nah, jadi saldo modal di akhir periode adalah ya udah berarti ini 60 juta, 60 juta yang saldo apa saldo awalnya ya. Terus dikurangi ini 6 juta karena dia rugi, dikurangi 4 juta karena ditarik sama dengan 50. Lanjut, pengertian penjurnalan, catatan transaksi ya ke dalam buku jurnal. Kalau ke dalam buku besar itu posting, tapi bukan pencatatan transaksi juga sih. Dia dari jurnal posting ke buku besar gitu. Pendokumentasian transaksi juga sama ya, pencatatan transaksi. Lah ini apa? B sama D sama ya? Tapi jawabannya A. Lanjut ya. Ini masih sewa-sewaan ini, mainan sewa-sewaan lagi. 1 September sampai Agustus. Ditanya sampai 31 Oktober 2021. Berarti ada September dan Oktober. Udah 2 bulan ya. Yang ditanya aset yang telah menjadi beban. Berarti 2 bulannya ini ya. 2 bulan per 12 kali 48. Sama dengan 48 bagi 12 adalah 4. 4 kali 2 8 juta. Lanjut. Semangat ya. 10 soal lagi. Yang ABC-an. Laporan metode bertahap lebih baik dibanding metode langkah tunggal. Bertahap itu ya yang ada memisahkan apa ya pendapatan operasional ya operasional dan non operasional. Nah, itu dibedakan. Waktu di tutor kemarin juga aku udah jelasin. Jadi keuntungannya adalah itu berdasarkan jenis penghasilan dan beban penghasilan operasional,
beban operasional dan juga yang non operasional tuh bagaimana tuh disajikan di situ. Lanjut ya, aturan debit kredit untuk penghasilan usaha. Ya, ini di kanan ya. Berarti berarti bertambah di kredit, berkurang di debit. Lanjut, contoh akun liabilitas. Dari bawah ya, pendapatan diterima di muka adalah liabilitas. Tadi udah aku jelasin bahwa kata kuncinya adalah di muka ini. Utang ini udah jelas ada utang berarti ini L. Kalau piutang dia masuknya aset. Apa ini? Besaran nilai rupiah yang dicatat adalah sebesar nilai rupiah yang benar-benar jadi antara dua pihak yang saling independen. Prinsip ini disebut, nah ini adalah prinsip historical cost kali ya. Ada prinsip fair value principle lawannya ya, bukan lawannya. Ya pokoknya satunya lah. Ini adalah berdasarkan nilai pasar saat ini. Kalau ini berdasarkan nilai pas beli. Nah inilah. Berarti jawabannya A. Lanjut, contoh akun penghasilan. Nah ini udah jelas ya. Ini ada di mukanya ya. Di muka itu udah mengganti, mengganti apa? Mengganti definisi. Untuk akun Prive ini di kiri maka bertambah di debit, berkurang di kredit. Lanjut, elemen liabilitas. Dia adalah pemerolehan dana karena di sisi kanan ya, berasal dari pihak lain yang akan dikembalikan di masa datang. Di masa datang. Perjanjian ini ya, utang, wajib, wajib dikembalikan. Lanjut pengertian akuntansi. Ini juga pertemuan pertama ya harusnya. Dia menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kalau yang bawah, dia non keuangan, bukan ya, karena akuntansi itu hanya yang bisa ditulis dalam satuan moneter. Kalau yang C juga ada non keuangan, itu bukan ya. Yang D informasi yang bermanfaat, ya ini sama aja ya. Tapi lebih spesifik dan lebih benar yang A, karena dia ada kata kunci adalah keuangan. Lanjut, membayar tunai sewa. Ya ini masih sewa-sewaan kayak tadi ya, 48 juta 1 tahun dari 1 September sampai 31 Agustus. Yang ditanya adalah 31 Desember 2022. Nah, ini kan 1 September, berarti ada berapa bulan ya? September, Oktober, November, Desember. Tapi ini tahun 2021, guys. Nah, sedangkan ini tahun 2022, berarti ini udah melewati 31 Agustus 2022. Maka nilainya adalah nol. Udah habis gitu kan. Sewanya udah habis lah. Berarti jawabannya tidak ada jawaban yang benar. Ada sebenarnya nol. Tidak ada pilihan yang benar gitu. Lanjut, terakhir untuk Pilgan, aturan debit kredit untuk elemen biaya. Ini juga di kiri, maka bertambah di debit, berkurang di kredit. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin ini aku break dulu sekitar 1 menit sebelum aku masuk ke penjurnalan. Break mikir ya maksudnya. Tapi sambil ngomong deh. Ini untuk UTS ya. UTS itu
Ini kalau aku lihat dari soal-soal ini itu tentang semua tentang akuntansi dasar yang berhubungan dengan perusahaan jasa gitu. Nah, kalau misal dari teman-teman itu ternyata UTS-nya sampai akuntansi dagang, ya itu berarti kalian tidak cukup untuk belajar dari latihan soal ini. Perlu juga latihan-latihan soal yang di bab ya yang ada akuntansi dagangnya gitu lah. Mungkin dari tahun lalu ini bisa dicoba, tapi ini dari Bu Arika, soalnya bahasa Inggris semua ya. Ada 60 soal gitu. Iya, 60 setahu. Eh, ini juga sama nih, sama sorry. Ini sama perusahaan jasa. Mungkin bisa lihat juga di soal-soal kuis kalian di Sidek Edu atau soal UAS kali ya. Nah, coba dikerjain sendiri. Kalau misal ada yang masih belum jelas, boleh banget ditanyain ke aku. Sebenarnya nggak harus nanya aku sih. Kalian kalau misal tanya chat GPT itu juga udah ngerti harusnya. Oke, lanjut ya. Untuk eh bagian soal kedua. Buset, masih lama ternyata. Ada 25 soal terkait penjurnalan. Oke, kita mulai satu-satu ya. Kita bantai satu-satu. Lingua memberikan layanan kursus. Oh ya, berarti ini nama perusahaannya. Bahasa Inggris program sehari. Segera setelah kursus selesai, ini koma ya harusnya. Lingua menerima uang tunai sesuai tarif yaitu 2 juta. Langsung menerima uang tunai. Analisis transaksinya menggunakan aturan debit kredit dan nama akun. Ini ada kata kunci yaitu menerima uang tunai. Berarti dia cash debit. Udah jelas ya. Cash debit. Kreditnya baru kita pikir ini. Dia ngapain? Ternyata dia memberikan layanan kursus bahasa Inggris. Berarti ini kan memberikan jasa gitu ya. Berarti pendapatan, ya pendapatan jasa. Senilai 2 juta. Oh ini masih pilgan ternyata. Nah ini bukan pilgan ini. Lanjut, Lingua ya masih perusahaan sama. Lingua memesan makanan 15 box pakai SKS seharga 50.000 per box ke rumah makan Hato. Tagihan diterima hari ini dan dibayar di akhir bulan ini. Berarti dia belum ada pengeluaran kas. Nah, kalau belum ada pengeluaran kas, berarti masuknya apa? Utang berarti kita ya. Ya, berarti itu utang usaha ya. Terus, bentar aku bingung. Oke, berarti dia intinya utang ya, utang ke orang gitu ya. Tapi utangnya itu untuk apa? Untuk beli makan senilai 15 box kali 50.000. Berarti di sini 15 kali 50.000 adalah 15 kali 5 750.000. Nah, apa dibayarnya nanti? Berarti itu utang ya. Maka di sini debitnya adalah beban, beban apapun itu ya, tergantung di sidak itu kalian cari beban itu yang cocok apa. Mungkin kalau ada beban makan ya beban makan dan kreditnya utang. Kalau misal dia bayar cash, berarti kreditnya kas gitu. Senilai 750. Ini dalam ribu aja lah ya. Lanjut ya. Oke, ini agak panjang.
Entitas usaha rapi yang bergerak di bidang pengangkatan rambut melakukan barter dengan entitas bersih yang bergerak di pembersihan ruang. Sebenarnya ini kalau kita melihat ada dua komponen di sini, kita tips dari aku ya, stepnya adalah lihat pertanyaannya itu apa. Pertanyaannya adalah pencatatan koreksi oleh entitas rapi. Dia berarti minta dari pihak rapi. Nah, berarti dari awal kita eh, ya kita posisikan diri sebagai rapi. Oke ya. Berarti kita jasa cukur. Jasa cukur barter dengan jasa bersih-bersih. Ya kita nyukurin 10 10 orang ya 300. Berarti ada revenue 300 ya terusnya ya. Sebagai pembayarannya bersih membersihkan rapi harganya 250. Ini apa nggak tahu belum di statement. Selisih harga dicatat sebagai utang piutang. Bagi entitas rapi, jasa yang diterima diperlakukan sebagai beban lain-lain. Nah, ini bagi kita ya. Nah, inilah jawaban dari 250.000 dicatat sebagai apa? Berarti ini beban lain-lain, PLL. Sedangkan bagi entitas bersih, itu nggak usah. Staf akuntansi entitas rapi melakukan kesalahan pencatatan dengan mengakuinya sebagai transaksi penyediaan jasa pemotongan rambut bersih secara tunai dengan nilai yang benar. Oke, kita step tips dari aku juga, ini kita sebaiknya mencatat yang benar dulu. Bagaimana? Supaya ntar kita dari yang salah itu kita menuju ke yang benar tuh bagaimana. Oke, intinya gini ya. Ini ada revenue, kita memberikan jasa senilai 300. Berarti itu kredit ya, kredit revenue. Revenue itu pendapatan ya. Debitnya apa? Nah, itu kita baru pikirkan. Debitnya itu di sini ada BLL. Jadi kita tulis BLL dan revenue, revenue di kredit. Nah, BLL adalah 250.000 dan revenue adalah 300.000. Sisa 50 nih. Berarti 50 harus di sini ya. 50 itu apa? Selisih harga kesepakatan dicatat sebagai utang piutang. Berarti adalah masuknya ke piutang. Ini yang bener. Kalau yang salah gimana? Kita tulis pakai merah. Yang salah sebenarnya ini bahasanya agak kurang mudah dipahami ya. Tapi kita cerna dikit-dikit. Staf akuntansi dan serapi melakukan kesalahan yang mengakuinya sebagai transaksi penyediaan secara tunai. Transaksi ini, transaksi cukurnya itu secara tunai. Padahal tidak ada transaksi tunai di sini ya. Berarti dia ngitungnya itu eh, cash kayak gini sama revenue. Dia ngitungnya kayak gini sekali. Iya nggak sih harusnya ya? Oke, kita suruh mencatat koreksi. Nah, ini sebenarnya kan salah ya. Kita butuh yang benar BLL 250, piutang 50. Karena di sini dua-duanya nggak ada, maka pembenarannya adalah kita diminta metode satu langkah ya. Berarti biar BLL itu 250, berarti BLL itu kita masukin 250. Piutang juga 50. Dan ini revenue kan 300. Ini kan bener kan? Berarti nggak usah diapa-apain. Eh, enggak ding. Iya, ini kan cash salah 300 kan. Masuknya debit. Berarti kita hapus si cash ini dimasukin ke kredit. Nah, seperti inilah. Kalau masih bingung, mungkin
Pelan-pelan ya, videonya dipelanin. Gimana, maaf, maaf. Kalau emang masih bingung boleh banget tanya kok. Feel free, feel free. Lanjut, Lingua menulis apa sih? Melunasi tunai utang usaha. Melunasi utang dengan uang. Berarti uangnya berkurang. Berarti ini ada credit cash, kas. Debitnya adalah utang. Yaudah ini ya. Lanjut, menyerahkan uang tunai. Ini berarti credit cash. Udah kata kuncinya itu ya. Misal ada kas itu kita langsung definisiin dulu kas itu bertambah apa berkurang. Kalau berkurang, ini kan penyerahan uang tunai, berarti kreditnya kas. Sekarang baru kita pikirin yang bukan kas, yang bukan kredit kas. Berarti debitnya itu apa? Debitnya itu ternyata memberikan itu ke bosnya sebagai pemilik Lingua. Berarti masuknya pengembalian tunai ya. Ke pengembalian tunai. Pengembalian pemilik alias Prive. Masih ada pilihan juga. Lanjut. Lingua harus membayar gaji dan honorarium 5 juta. Berhubung Lingua tidak memiliki saldo di bank, bosnya bayar gaji. Bayarin gaji tersebut menggunakan dana pribadi secara langsung ke rekening. Membayar gaji dan honorarium. Berarti di sini ada yang namanya beban ya, beban gaji dan honorarium. Gaji aja gitu ya, 5 juta. Biasanya kalau bayarnya pakai cash, berarti cashnya itu di kredit ya. Di sini kredit cash. Tapi karena dia bukan cash, kita lihat nih, apa nih yang buat bayar. Ternyata dia saudara saudara salah dari bosnya itu bayarin. Berarti dia ibaratnya kayak nambahin modal ya nggak sih. Nah, berarti di sini nambahin modal adalah di sini modal. Seperti itu. Lanjut, yuk semangat. Bentar lagi. Lingua menerima peralatan penerjemah ya. Ini setoran modal ya harusnya. Pokoknya kalau misalnya ada pemberian dari bos, itu berarti modalnya kredit ya. Maksudnya dia setoran modal gitu. Berarti ini setorannya berupa peralatan dan modal. 10 juta, 10 juta. Lanjut, Lingua menerima uang tunai 1 juta dari pemilik untuk memulai usaha. Ya udah ini modal ya, setoran modal. Modalnya sebagai kas, berarti kas dan ya modal kas debit, modal kredit 1 juta. Nah ini lanjut membayar gaji secara tunai. Kayak tadi ya, ini malah yang lebih basic ya. Berarti sini ada beban gaji dan ini pembayarannya secara tunai, kas. Senilai 5 juta dan 5 juta. Nah harusnya ini soalnya duluan, baru yang tadi, yang nomor 6 ini dibalikin. Ya nggak apa-apa sih. Kadang soal di sidik edu juga diacak, bisa aja. Lanjut ya. Lingua melunasi utang. Ini dengan uang ya, tentunya. Berarti uangnya berkurang ya. Kredit kas. Debitnya adalah utang. Utang sama kas. Senilai 200.000. Oh iya, penjurnalannya ini kalian sesuaikan ya. Kalau misalnya di sidik edu, cari akun-akun yang kira-kira mirip lah. Lanjut ya, Lingua jasa translasi senilai 800.000. Ini berarti ada revenue ya. Oh, ternyata ke bosnya sendiri.
Dalam transaksi ini, Salma bosnya nggak mau bayar dan menganggap ini sebagai pengembalian pemilik. Biasanya, biasanya, kok aku ini bolpen merah ya? Udahlah lanjut lah. Biasanya, kalau misal memberikan jasa kayak gitu, itu di sini ada ref, di sini ada kas atau ref itu revenue ya. Di DP-nya ada kas atau piutang. Kas itu kalau tunai, piutang itu kalau nggak langsung bayar. Nah sekarang itu beda. Dia ngasih jasanya itu ke bosnya dan dianggap sebagai pengembalian pemilik. Berarti revenue tetap di kredit dan pengembalian pemilik itu sebagai di kredit. Senilai 800. Lanjut, Lingua. Transaksi barter dengan Harto. Harto, sorry. Kesepakatannya adalah Lingua. Maaf guys. Ada ya kayak gini. Aku juga kurang ngerti sih di kehidupan nyata tuh ada nggak barter kayak gini. Jadi eh, yang jualan itu mbak-mbak yang jualan di rumah makan itu dilatih bahasa Inggris. Terus sebagai timbal balik, sorry, sorry. Sebagai timbal baliknya dikasih makan gitu ya. Barter antara makanan dan jasa bahasa Inggris, jasa kursus bahasa Inggris. Ini ada 40 box seharga 40.000, tinggal kaliin aja. Berarti 40 kali 40.000 sama dengan 1600. Wih, banyak juga. Iya betul kok. Dia mintanya penjurnalan oleh Lingua ya. Ini karena nggak di statement dia eh, harga harga kursusnya berapa, berarti ini anggap aja sama ya. Ini barter juga defaultnya sama. Berarti senilai 1.600 ribu atau 1.600.000. Oke, penjurnalannya adalah debitnya apa? Debitnya nggak tahu, pokoknya kredit dulu ya. Kreditnya adalah dia memberikan jasa ya, berarti revenue ya, pendapatan. Ref aja ya aku nulisnya. Senilai 1.600. Debitnya dia dapat makan nih. Nah, berarti ada beban di situ. Beban apapun lah, bisa beban lain-lain atau beban makan kalau ada akunya ya. Nilai 1.600. Lanjut, Lingua melunasi utang lagi nih. Utang dulu. Ini berarti kasnya keluar ya, kasnya berkurang berarti kredit kas. Berarti debit utang kas senilai 1 juta. Lanjut, wah ini yang tadi mikir lagi nih, maaf ya. Ini kita agak serius. Lanjut. Entitas usaha rapi dan seterusnya. Kita lihat soalnya apa? Catatan koreksi oleh entitas bersih. Oh, berarti kita pakai sudut pandang, kita posisikan diri sebagai bersih. Ini masih sama kayak tadi ya, tapi barter sama bersih. Berarti kita kita bersihin ruangannya mereka, mereka nyukurin kita. Agak lucu juga, tapi nggak. Tapi mereka nyukurin kita tuh 300.000, sedangkan kita nganu 250.000. Biar gak bingung, kita tulis yang bener dulu ya gimana gimana jurnalnya. Pendapatan jasa kita kan itu berasal dari membersihkan ruang ya, membersihkan ya. Gimana nih revenue? Jasa kita senilai 250.
Nah, 300-nya itu gimana? Kita baca lagi deh. Selisih harga selisih harga kesepakatan dicatat utang piutang. Bagi entitas rapi, jasa yang diterima itu beban lain-lain. Sedangkan bagi entitas bersih, pemotongan rambut gratis bagian dari bonus gaji yang diberikan perusahaan bersih. Oh, ini berarti 300 ribunya itu kita catat sebagai gaji, sama aja gaji beban gaji gitu. Dan kita ada beban gaji di sini, beban gaji aja ya, beban honorarium sebenarnya, tapi nggak apa. Beban gaji senilai berapa? 300 ribu. Nah, di sini ada missing selisih 300 dan 250. Berarti kreditnya kurang 50 lagi. Apa ini berarti? Berarti kita utang ya, utang mereka ya, karena mereka lebih banyak ya. Nah, ini yang benar. Terus kita lihat nih, apa kesalahan yang dilakukan oleh staf akuntan. Kenapa nih? Belum lulus akuntansi berarti. Kita ganti warna merah ya. Staf akuntan entitas bersih melakukan kesalahan pencatatan dengan mengakuinya sebagai transaksi penyediaan jasa kebersihan Kerapi itu secara kredit nilainya tapi benar. Jadi apa yang dilakukan oleh staf ini yang salah, jasa kebersihan. Jasa kebersihannya berapa? Jadi dia nulisnya ini ya, kayak gini ya, berarti piutang dan revenue ya, senilai 250 ribu. Dikoreksi, dikoreksinya gimana? Secara satu langkah aja. Piutang ini sebenarnya nggak ada ya. Revenue itu benar 250, berarti nggak kita apa-apain. Berarti kita perlu, bentar aku bingung juga. Berarti kita perlu menghapus si piutang ini ya. Bagaimana berarti? Piutangnya kita kreditkan ya. Berarti sini tentunya ada kredit piutang 200 250. Nah, udah nih, yang di sini udah nih. Terus yang di biru ini kita kurang apa nih? Kurang yang namanya beban gaji sama utang. Beban gaji belum ada apa-apa ya di yang salah ini. Berarti kita tulis aja beban gaji sama kayak yang biru. Beban gaji senilai 300. Nah, gapnya ini juga utang sama aja 50. Nah, seperti itulah. Wah, ini agak gimana ya? Agak pusing juga ini. Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan pasti bisa. Lanjut ya. Waktunya karena terbatas. Aku lanjut. Lingma membeli video recorder 3 juta secara kredit dengan kesepakatan dilunasi 3 pekan yang akan datang. Ini berarti dianggap peralatan ya. Berarti asetnya bertambah, liabilitas bertambah. Karena utangnya nambah ya, masing-masing 3 juta. Lanjut, Pentas Rapi bergerak di bidang pemangkasan rambut, melakukan barter. Ini masih yang tadi ya. Oh ini sama tapi nggak ada kesalahan nih. Pencatatan dari entitas bersih. Berarti kita ya udah ini yang tadi ya 14 sama kayak nomor 14 yang biru. Udah kita benerin. Lanjut pencatatan dari entitas rapi. Oh ini juga tadi udah ya kita melakukan itu. Itu pas ini nomor 3 yang biru. Bisa dilihat lagi nanti.
03 yang biru. Lanjut, nomor 18. Lingua membeli tunai snack dan makan siang seharga 400.000 untuk dapat hari ini. Analisis transaksi, ya, ini berarti uangnya berkurang 400.000, berarti kasnya itu kredit kas. Lagi-lagi aku menekankan bahwa kita lihat dulu kasnya ya, kasnya bertambah berkurang. Nah, kas kredit berarti debitnya apa? Nah, di sini karena dia makan berarti beban makan, beban konsumsi. Lanjut ya, Lingua menerima tagihan langsung dibayar. Mantap. Langsung dibayar tunai, berarti kas kredit ya. Ada nih udah kas kredit. Terus kasnya tuh buat apa? Buat biaya listrik senilai 300.000. Lanjut, Lingua memberikan layanan kursus bahasa Arab program sehari. Weh, tadi bahasa Inggris, sekarang bahasa Arab. Segera setelah kursus selesai, Lingua memberi kesempatan pembayaran dilakukan di awal bulan berikutnya. Berarti intinya nggak langsung dibayar gitu ya. Ya, maka ini mudah saja revenue sama di sini apa piutang ya karena dia nggak langsung dibayar usaha senilai 4 juta. Lanjut, yuk semangat dikit lagi. 21. Jasa penerjemahan dengan harga 6 juta. Ini berarti kredit ref. Telah diselesaikan. Metode pembayaran tunai 4.250, sisanya utang. Oke, berarti kita tulis dulu revenue 6 juta ya. Debitnya apa? Debitnya kan biasanya kas atau piutang ya. Tapi ini dua-duanya ternyata. Ternyata kasnya masuk 4.250, 4,2 gitu ya. Sisanya piutang. Sisanya berapa nih? Berarti 0,75, 1,75. Gitu ya. Lanjut, Lingua membeli kertas dan alat tulis kantor secara tunai. Kasnya berkurang. Kas kredit. Berkurang untuk apa? Buat beli bahan habis pakai. Berarti ini ya, kas berkurang, aset bertambah. Eh, bahan habis pakai bertambah. Lanjut, membeli peralatan. Membeli peralatan berarti ini peralatan debit ya. Sebenarnya ini di bawah aja, sorry. Konsisten. Peralatan, sisanya apa? Tunai 2 juta. Wah, ini nggak cukup. Kas dan jangan di sini berarti. Di sini deh. PRLTN peralatan. Yang kreditnya adalah ada dua, kas sama kita utang. Peralatan senilai 7,5, tunai 2, sisanya, sorry, ini di kredit. Tunai 2, sisanya 5,5. Lanjut, ini masih rapi dan bersih. Oh, ini kali ini metode dua langkah bedanya. Oke, pusing ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kan dia mencatat kita pakai pulpen merah. Yang salah kan mencatat transaksi jasa kebersihannya secara kredit. Padahal nggak ada utang-utangan di situ ya. Berarti yang salah dia nulis revenue dan piutang. Revenue senilai 250,
Ini 250. Nah, untuk metode dua langkah, berarti kita eh, menghapus yang salah dulu. Menghapus yang salah dulu. Berarti ini dibalik ya, revenue dan piutang. Kemudian mencatat yang benar. Nah, yang benar itu tadi apa? Ini ya, beban gaji, revenue, utang. Revenue, utang. Ini 50, 250, sama 300. Seperti itu. Terakhir nih, soal terakhir. Top terakhir kita nggak ada yang spesial sih, lanjut aja. Mengajukan pinjaman ke bank dan langsung disetujui. Uang sejumlah pinjaman langsung diterima tunai. Langsung berarti ini kata kuncinya debit cash karena ada kas masuk. Kreditnya ya udah, ini kita lihat ternyata setelah kita analisis ternyata dia kreditnya itu untuk minjam ke bank. Maksudnya dia dari pinjam bank. Berarti kas di debit dan utang utang bank sebenarnya utang usaha di kredit masing-masing 5 juta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan soal UTS tahun 2023. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah mungkin nonton ya video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ya semoga UTS-nya besok diberi kelancaran dan juga bisa ya lancar segala sesuatunya lah, bisa mengerjakan semuanya dengan baik, waktunya cukup dan hasilnya juga bisa maksimal sehingga mungkin buat teman-teman yang penyetaraan ya bisa dapat penyetaraan juga. Amin. Mungkin sekian ya untuk videonya. Kalau misal masih ada yang kurang, ya ini emang masih kurang ya. Kalau misal tesnya sampai akuntansi dagang, nah itu kalau misal dari teman-teman ada soal-soal yang mungkin masih dibingungin atau masih bingung tentang materi apa, boleh banget tanyain ke aku aja, nggak apa-apa. Boleh chat malam-malam juga boleh ya, asal jangan di telepon ya, ntar aku kebangun. Tapi ntar jawabnya kalau aku luang ya. Tapi kalau misal eh, teman-teman itu ngechat dan mungkin lama nggak dibalas, itu kemungkinan tertimbun. Jadi boleh boleh chat lagi aja nggak apa-apa. Ya, dan terakhir setelah nonton video ini jangan lupa buat presensi ya. Presensinya ntar aku taruh di deskripsi di bawah dan itu bisa diisi lah buat laporan aku. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.